Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi. Di video kali ini saya akan membahas dampak COVID-19 bagi penjual dan pembeli di Shopee. Nah, saya sebagai penjual sekaligus pembeli aktif di Shopee merasakan banget dampak dari COVID-19 ini. Seperti beberapa waktu yang lalu, saya itu mau belanja di Shopee dan nggak tahu kenapa di bagian jasa pengiriman itu nggak ada, maksudnya kayak JNT-nya itu kayak strip gitu, maksudnya nggak bisa melakukan pengiriman ke daerah saya. Jadi saya tidak bisa melakukan pemesanan karena yaitu tadi jasa pengirimannya tidak disediakan kayak gitu. Terus beberapa hari setelah pemesanan itu, pemesanan yang batal itu, saya mendapatkan notifikasi dari pihak Shopee tapi sebagai penjual, dan itu ada update terbaru tentang pembatasan pengiriman barang ke seluruh Indonesia. Ada yang pesan ke tempat kita, jadi kita sebagai penjual itu otomatis langsung dibatalkan oleh pihak Shopee. Nah, kalau sudah melakukan pembelanjaan terus kita udah transfer, itu nanti untuk dananya akan dikembalikan lagi oleh pihak Shopee, dan untuk ongkirnya bagi si penjual ya, untuk ongkirnya nanti kita bisa klaim, nanti ada situs yang disediakan oleh pihak Shopee untuk kita mengklaim ongkirnya itu yang udah kita keluarkan gitu sebagai penjual. Nah, untuk notifikasinya ini saya udah dapat notifikasinya untuk update pembatasan pengiriman pesanan dikarenakan COVID-19, dan ini ada penjual, sebagai penjual dan sebagai pembeli. Jadi dia ada kategori gitu. Ada area terisolasi, area pengiriman terbatas, dan area tanpa pembatasan. Nah, untuk area terisolasi bagi si penjual itu tidak ada dampak karena memang dia tidak melakukan pengiriman. Ya. Terus untuk pembeli itu juga tidak ada dampaknya sih ya. Nah, untuk area pengiriman terbatas ini kalian bisa nanti baca sama-sama ya. Untuk area pengiriman terbatas bagi pembeli itu, pesanan akan dibatalkan otomatis oleh sistem dan dana akan dikembalikan ke pembeli. Jadi untuk area yang masuk kategori area pengiriman terbatas itu nanti pemesanannya otomatis akan dibatalkan. Mungkin itu yang terjadi di saya, jadi saya tidak bisa melakukan pemesanan gitu. Nah, selanjutnya paket yang sudah dalam proses pengiriman akan dikembalikan ke alamat penjual, dan penjual juga tidak akan mendapatkan poin penalti kayak gitu. Terus bagi penjual ini, untuk area pengiriman terbatas, pesanan akan dibatalkan otomatis oleh sistem dan akan dikembalikan ke pembeli. Paket yang sudah dalam proses pengiriman akan dikembalikan ke alamat penjual dan penjual tidak akan mendapatkan poin penalti. Selanjutnya, untuk pengiriman non cashless yang sudah dikirim tapi dibatalkan akibat dampak COVID-19, penjual dapat mengajukan pergantian ongkir ke Shopee. Pembeli yang berada di area isolasi tidak dapat melakukan pembelian baru karena pengiriman tidak dapat dilakukan. Gitu. Itu bagi penjual ya. Terus yang selanjutnya itu pengirim akan mengalami keterlambatan. Jadi penjual, kalau kita sebagai penjual itu mending kita chat langsung pembelinya supaya mereka tidak was-was karena barangnya lama sampai. Terus yang terakhir, penjual diharapkan memantau secara berkala dampak penutupan area ini terhadap pengiriman dan jadwal pengiriman kayak gitu. Terus untuk area tanpa pembatasan ini yang terakhir, untuk area pembatasan itu untuk pembeli ya. Jadi untuk pesanan non cashless yang sudah dikirim tapi dibatalkan akibat dampak COVID-19, penjual dapat mengajukan pergantian ongkir ke Shopee. Cuma itu aja sih. Nah, untuk area tanpa pembatasan bagi penjual, untuk ininya pengiriman akan sama aja sih, yang seperti yang tadi, pengiriman akan mengalami keterlambatan kayak gitu. Nah,
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah area dengan pengiriman terbatas. Nah, untuk area dengan pengiriman terbatas nanti akan saya cantumkan di sini. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Itu di DKI Jakarta masuk di area dengan pengiriman terbatas. Ada Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kota Kabupaten. Oh, ini masuk di Jawa Barat, Kota Kabupaten Bekasi, Banten, Kota Tangerang, Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi, Kota Palu, Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, Nusa Tenggara Timur NTT yaitu Kabupaten Manggarai Barat, di Jawa Tengah yaitu kota Kabupaten Tegal. Belum sampai di NTT tadi itu sudah berlaku mulai 20 Maret sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, dia masuk di pembatasan pengiriman yang berlaku. Jadi pengiriman tertunda untuk area perkantoran. Jika diizinkan oleh pengelola gedung, paket akan dititipkan ke pihak security. Kayak gitu. Terus pengiriman tertunda karena pembatasan jam. Pengiriman hanya dapat dilakukan pada pukul 6 sampai 10 malam. Pengiriman tertunda karena pembatasan jam, pengiriman sama aja sih. Terus untuk yang Jawa Tengah, Kota Kabupaten Tegal itu berlaku mulai 27 Maret sampai waktu yang belum ditentukan. Dan pengiriman tertunda karena pembatasan sama aja untuk alasannya tadi. Terus yang terakhir yaitu Maluku Utara, dia di Kabupaten Kepulauan Sula. Mulai berlaku sampai 27 Maret sampai 31 Maret dan pembatasan pembelian efektif tanggal 27 Maret paling sampai pembatalan pesanan otomatis 27 Maret paling lambat 1 April. Terus, yang terakhir yaitu area terisolasi. Nah, area terisolasi ini area yang tidak ada dampaknya, jadi dia tidak melakukan pengiriman, pembelian ataupun melakukan penjualan. Apa aja yang ke daerah mana aja, yaitu daerah Papua di Kota Kabupaten Jayapura, Kabupaten Bilak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Maroke, dan Kabupaten Nabire. Periode kendala 26 Maret sampai 9 April. Nanti saya akan cantumkan di sini, nanti kita bisa lihat sama-sama. Selanjutnya itu Kepulauan Riau, dia masuk di Kabupaten Lingga, dan yang terakhir Papua Barat di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Nah, kayak gitu. Terus, jadi itu tadi daerah-daerah yang masuk di kategori pengiriman terbatas, jadi akan mengalami beberapa kendala seperti keterlambatan ataupun pembatalan otomatis. Jadi untuk penjual dan pembeli mohon bersabar saja karena ini adalah ujian, jadi kita hadapi sama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.